Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Desa Putri dengan NPM 2005040072. Prodi kelas Teknik Informatika S1 1C. Di sini saya akan membahas tentang komponen CPU. Sebelum kita mengetahui apa saja komponen CPU, saya akan menjelaskan tentang CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah suatu induk atau pusat pemrosesan data dari perangkat komputer. Sementara di dalam unit CPU terdapat beberapa komponen yang saling terhubung satu sama lain. Dan ini merupakan hal penting untuk dapat memproses suatu data dari perangkat komputer yang sudah disebutkan tadi. Satu, caching CPU. Caching ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, caching juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan masih banyak yang lainnya. 2. Power supply. Power supply berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. 3. CD atau DVD-ROM atau juga yang bisa disebut dengan optical disk drive ini adalah piranti yang digunakan untuk menulis, membaca, dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infra Recorder, dan sebagainya. Terlepas dari itu, adapun format yang termasuk ke dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. 4. Motherboard, yaitu papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC atau Macintosh, dan biasa disingkat dengan kata MUBO. Pengertian lain dari motherboard atau dengan kata lain mainboard adalah papan utama yang berupa PCB yang memiliki chip BIOS atau program penggerak. Jalur-jalur dan konektor sebagai pendukung akses masing-masing perangkat. 5. RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan penyimpanan data yang memungkinkan setiap proses dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Semakin besar kapasitas RAM yang dipakai, maka akan semakin baik juga kinerja komputer. Data-data yang disimpan oleh RAM bisa jadi berasal dari perangkat input-output hard disk atau hasil pemrosesan suatu program. Oleh RAM, data-data tersebut diambil secara acak. 6. ROM. ROM atau Read-Only Memory merupakan tempat penyimpanan firmware BIOS serta pengaturannya. Namun untuk perangkat komputer, masa kini sudah tidak menggunakan BIOS, melainkan UEFI seperti namanya.
Data yang disimpan dalam memori ini hanya bisa dilihat dan tidak dapat dirubah. Berbeda dengan RAM, RAM memiliki sifat permanen yang seringkali mengandung data yang diisi pabrik pembuatnya. 7. Prosesor. Prosesor merupakan otak yang menjalankan proses kerja pada komputer. Komponen ini bekerja sama dengan perangkat komputer lainnya untuk mengatur segala aktivitas serta jalannya program yang ada. Prosesor mempunyai satuan kecepatan MHz atau MHz dan GHz atau GHz. Semakin besar kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula kinerja yang diberikan. 8. Hard disk. Hard disk drive atau HDD atau biasa disebut hard disk adalah perangkat yang menyimpan seluruh file dalam komputer. Komponen ini terdapat dalam CPU. Hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen yang artinya akan menyimpan file komputer selamanya, selama kita tidak menghapusnya atau rusak. HDD memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda tergantung spesifikasi komputer yang kita beli. 9. Kipas prosesor. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat dan maupun rusak. 10. Baterai CMOS. Baterai CMOS adalah baterai yang digunakan BIOS agar tetap aktif meskipun komputer dimatikan. Dengan seperti itu, pengaturan umum seperti jam, tanggal, settingan BIOS, dan lainnya tidak hilang. 11. Soket prosesor. Berfungsi sebagai tempat memasang prosesor. Dilihat dari segi tampilannya, di sekitar area CPU soket ini selalu ada 4 lubang yang berfungsi sebagai penyangga heatsink fan. Karena pada saat kerjanya, prosesor sangat membutuhkan penghantar panas. Dalam menentukan motherboard, CPU soket ini harus menjadi salah satu pertimbangan. CPU soket yang terdapat pada motherboard haruslah cocok dengan jenis prosesor yang ada, karena biasanya masing-masing jenis prosesor berbeda CPU soketnya. 12. Slot memori. Slot memori berfungsi sebagai tempat untuk memasang RAM. Dari segi fisik, tampilannya memanjang sesuai dengan bentuk RAM. Posisi slot memori ini biasanya bersebelahan dengan soket prosesor, dan pada umumnya berjumlah lebih dari satu slot. BIOS atau UEFI chip. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System. BIOS menjadi salah satu komponen motherboard berupa chips yang berfungsi sebagai kontrol seluruh perangkat hardware pada komputer. Saat booting, BIOS memiliki peran penting. Belakangan ini, BIOS sudah digantikan dengan UEFI dengan fungsi yang sama namun teknologi yang lebih canggih. 14. Power connector. Fungsi dari power connector adalah untuk menghubungkan motherboard dengan power supply, komponen CPU yang paling penting untuk memberi daya. Konektor power ini umumnya terdiri dari dua bagian, di mana dua kabel dari power supply akan menancap di sana.
I/O ports atau input-output ports. I/O ports ini adalah bagian komponen motherboard yang secara langsung berinteraksi dengan pengguna komputer. Ya, karena I/O ports memang merupakan sekumpulan port sebagai tempat menyambungkan beragam perangkat atau hardware input maupun output komputer, seperti port LAN, USB, PS2, VGA, dan sebagainya. 16. Node bridge. Node bridge digunakan untuk menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan graphic controller atau AGP dan PCI Express melalui bus dengan kecepatan tinggi dan ke South Bridge. South Bridge. South Bridge berfungsi untuk mengontrol bus ID, USB, dukungan plug and play, menjembatani PCI dan ISA, mengontrol keyboard dan mouse, fitur power management, dan sejumlah perangkat lainnya. 18. USB port. Fungsi port USB atau Universal Serial Bus adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung. Biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Port USB juga dapat digunakan dalam pengiriman file dari komputer ke Android atau sebaliknya. Port VGA. 19. Port VGA. VGA adalah port bersifat analog yang menjadi penghubung video antara VGA card dan monitor. Kini fungsi tersebut makin berkembang dengan hadirnya sinyal digital seperti HDMI dan DVI, juga untuk mentransmisikan data grafik. 20. Port paralel. Port paralel digunakan untuk menyambungkan komputer dengan printer, scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.